Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, kita kembali lagi dalam program Obsesi malam ini dan judulnya ini sangat menarik. Apa judulnya ya? Mesra sampai lansia. Mesra sampai lansia. Ini tentunya menjadi harapan ya buat Harapan kita semua orang. bahwa Betul. kita boleh mesra sampai lansia. Kalau orang sini kali ya, orang Jakarta bilang mesra sampai tua ya gitu ya. Ya sampai kakek nenek ya. Wah, ini harapan kita nih. Jadi malam ini kami harapkan pemirsa yang ada di rumah juga sangat terberkati ya. Tentunya kita ingin berharap juga punya umur yang panjang ya. Amin. Nah, itu ayatnya terdapat di mana itu malam ini? Baik. Ayat tema kita untuk pembahasan pada malam hari ini terdapat di dalam Amsal 31 ayat 28 dan 29. Amsal 31 ayat 28 dan 29, demikian firman Tuhan. 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. 29, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan kepada kami, di mana pada malam hari ini kami berkesempatan kembali untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Tuhan kiranya beserta dengan acara ini dari awal hingga akhirnya. Berkati semua jaringan yang dipakai, semua peralatan yang dipakai, narasumber kami, pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, dan juga tamu kami. Berkati semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan para pemirsa juga dapat mendengarkan dan dapat mengikuti acara dengan baik. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Shalom. Shalom. Malam di Indonesia. Pendeta dan ibu pendeta. Dari North Carolina. Selamat bertemu kembali dan kita akan langsung saja mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh pendeta dan ibu pendeta. Silakan. Kami persilakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, dengan sendirinya kita rindu untuk mesra sampai lansia. Ya, jadi bukan hanya dalam masa berbulan madu saja, tetapi terus-terusan ya sampai di masa tua. Sudah dibacakan ayat dari Amsal 31 ayat 28 yang menunjukkan bahwa bagaimana anak-anak pun berbahagia, kemudian suami memuji ya dengan kata-kata apa dikatakan di sini ya. Ya, lebih banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Waduh, sangat dipuji oleh suaminya. Meskipun sudah tua ya. Ya, jadi luar biasa saling memuji ya. Ini ada hal yang luar biasa yang bagus sekali ya. Dan banyak sekali keluarga yang sangat romantis pada awalnya. Misalnya apa yang terjadi dengan Yakub. Kita lihat Kejadian 29 ayat 20. Ya, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. 7 tahun loh, bukan hanya 1 tahun tapi 7 tahun ya. Sangat lama sekali. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti berapa hari saja karena cintanya kepada Rahel bukan main, hebat sekali. Iya, dia cinta. Dan kalau kita lihat bagaimana yang telah terjadi sebelum ayat ini adalah bagaimana dia begitu melihat Rahel langsung sudah apa? Ya, melihat Rahel langsung dia sudah mulai tertarik kepada Rahel ini. Kemudian memeluknya. Kemudian sesudah itu dia ingin selalu untuk bersama-sama dengan Rahel. Ya, sehingga 7 tahun seperti singkat sekali. Itu adalah pada masa sebelum menikah. Ya, kemudian akhirnya menikah ya. Tetapi apa yang terjadi sesudah beberapa tahun? Kita lihat kemudian. Wah, ini Kejadian 30 ayat 1 dan 2. Ini betul-betul drama hebat. Kejadian 30 ayat 1 dan 2 menyatakan waktu itu dia lihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak-anak bagi Yakub, maka cemburulah ia kepada kakaknya, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, Aku pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung. Jadi ini sudah ada krisis ya pada waktu itu, di mana dia tidak bisa melahirkan, lalu dia marah kepada Yakub.
Jadi yang semulanya penuh dan kemesraan ya sudah ditunggu-tunggu 7 tahun lamanya ditunggu dan ternyata terjadi suatu pertengkaran ya waktu adanya krisis. Nah, mungkinkah ini terjadi juga kepada banyak keluarga ya? Nah, banyak terjadi dalam keluarga. Dapatkah keluarga bertahan dalam masa krisis? Kita sudah membahas banyak tentang masa-masa krisis tersebut bukan ya pada beberapa saat yang lalu. Nah, sekarang kalau kita mau lihat rumah tangga yang mesra, kita mau lihat ya ada 10 tandanya. 10S. Ya. 10S yaitu kalau pagi-pagi bangun ya salam di pagi hari. Jangan pada pagi-pagi hari bangun sudah cemberut. Selamat pagi sayang. Saya bilang selamat pagi tadi ya. Jadi kemudian kalau misalnya suami datang atau istri datang, sambut ya dengan senyum. Jangan langsung kenapa terlambat begini? Baru masuk rumah sudah disiram dengan kopi panas. Iya, tetapi sambut kedatangan dengan menyenangkan. Iya, kemudian sanding mesra, ya selalu Duduk bersama-sama, bercerita, ya, apa bersama, kejadian hari ya, ini dan iya. semuanya. Jadi bercerita bersama-sama itu adalah satu hal yang indah sekali. Ya, terus yang keempat kita harus sanjung satu sama lain. Jangan kalau suami itu mendapatkan suatu kesuksesan dalam proyeknya, itu aja. Jadi dia seperti sepele, dianggap sepele. Sanjung, terima kasih untuk makanan hari ini. Aduh, senang sekali saya. Ya. Aduh, karedoknya enak sekali. Aduh, kemudian gado-gadonya ini ya sedap dan sebagainya. Jadi saling memuji ya, Appreciate, tetapi ya. dengan setelah tulus ya, bukan tulus. hanya untuk Bikin-bikin aja. bikin-bikin ya. Kemudian ada waktu untuk rileks. Jangan terus selalu penuh dengan ketegangan ya. Project ini, project ini apa. Tapi ada waktu. Santai. Ya. Keluar kayak Seperti makan. kemarin Mother's Day. Mother's Day. Santai kami. Sunday Mother's Day di Amerika ya. Jadi kami undang ya kayak ya semua ibu-ibu. Ada 4 ibu-ibu di Ada rumah. 4 ibu. Ya. Kathleen, kemudian kakaknya, kemudian 2 anak ya, dan keponakan itu kan sudah menjadi ibu-ibu. Jadi kami undang makan ya. Makan di santai bercerita. Ya. Jadi jangan selalu terus-terus ada project sehingga tidak ada waktu untuk rileks ya. Nah, dan kemudian santai ya. Kita sebut santai. Kemudian senyum ya. Jadi rumah tangga itu harus penuh dengan senyum ya. Dan disebutkan bahwa senyum itu bagus paling sedikit agak lebar. Jangan senyum sebentar saja ya, tetapi senyum ya 7 detik. Kenapa? Sebab dia punya dopamin akan keluar, dikatakan memberikan rasa kebahagiaan. Jadi untuk kesehatan itu senyum itu penting sekali. ya, daripada merengut-rengut terus orang Manado bilang bafeto, menggerutu ya. Jadi itu lebih bagus senyum. Kemudian ya main seloro lah ya. Jadi bergurau, bercerita dan sebagainya. Kalau boleh ketawa terbahak-bahak, itu menghasilkan juga dia punya dopamin dan endorfin yang menyebabkan kita rasa berbahagia ya. Kemudian selamat ya. Tadi bukan hanya selamat pagi, selamat siang, selamat makan, ataupun juga selalu ingat untuk mengucapkan selamat ya. Hari ulang tahun atau sukses ataupun juga dalam berbagai macam kegiatan. Banyak suami yang lupa ya bilang selamat ulang tahun kepada istrinya. Iya, lupa. Atau lupa selamat wedding anniversary, yaitu ulang tahun pernikahan ya. Jadi sedih sekali. Sekali. Kemudian kita ada yang kalau istrinya capai sesuatu, dia nggak mau bilang selamat. Dia rasa kalau dia bilang selamat dia lebih minder. Dia rasa supaya itu aja kok. Begitu aja. Jadi seperti ada competition di dalam keluarga ya, ada kompetisi. Itu harus dihindarkan dalam keluarga ya. Serasi ya. Jadi selalu bercerita dan sebagainya, menerima satu sama lain, dan memang serasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian Jangan sun waktu hanya pacaran aja, tapi biarlah sun sampai di hari tua. Jadi sun artinya memberikan ciuman, memberikan ciuman kepada istri ataupun kepada suami ya.
dan lebih sering dilakukan lebih bagus. Nah, kemudian berbagai usaha untuk supaya tetap mesra. Maka dalam hal ini perlunya adanya suatu komunikasi pasangan. Ya, sama seperti kita sudah sampaikan dahulu di dalam obsesi hati episode yang lalu, bahwa komunikasi adalah dasar kebahagiaan daripada Itu adalah perkawinan. seperti blood Darah. circulation, ya, peredaran darah di dalam tubuh manusia, begitulah di dalam keluarga itu komunikasi, ya. Dan kita lihat ini dua orang mempunyai apa yang disebut pillow talk, ya, di tempat tidur. Juga bisa Mereka bercerita dan sebagainya. Nah, dalam komunikasi ini ada beberapa hal yang kita harus ingat. Oke, pertama, komunikasi pasangan sangat menentukan kebahagiaan lansia dalam membangun persepsi dan positive thinking. Cara merawat komunikasi bisa melalui family table talk dengan berbagai permasalahan yang dialami dan mencari solusi bersama-sama. Jadi apakah table talk atau pillow talk, ya, kita sudah pernah bahas. Jadi dan mengkomunikasikan daripada hanya diam-diam saja padahal suatu masalah, ya, itu akan menimbulkan berbagai macam masalah yang lebih besar lagi. Dan yang paling bagus adalah waktu makan, karena kalau pada hari-hari biasa, ya kan kerja semua, suami kerja, istri kerja, ya beres-beresin rumah dan sebagainya. Tapi kalau waktu makan kan bisa duduk sama-sama. Jadi paling bagus dalam family table. Dan itulah sebabnya pada episode yang lalu kami sudah terangkan bagaimana ambil keranjang, taruh semua itu handphone di dalam keranjang. HP, ya. Jangan buka HP waktu makan. Jadi bisa berkomunikasi, bisa bercerita. Taruh HP itu, jadi sisihkan, ditaruh di dalam keranjang. Nah, sesudah habis makan baru bisa bicara. Jadi family table talk itu penting, ya, dan jangan diabaikan. Oke. Kemudian perkawinan itu landasannya adalah komunikasi. Komunikasi di sini bukan asal bicara, tapi ada tujuan supaya yang didengar itu berubah sistem pemikirannya. Ini menurut kata Profesor Marlina dalam webinar nasional bertajuk Mewujudkan Ketahanan dan Kebahagiaan sampai usia lanjut, ya. Jadi kembali, komunikasi adalah sesuatu hal yang maha penting. Tapi jangan asal ngomong, ya, ngomongnya harus mendengar itu merubah sistem supaya ada perubahan. Kalau ngomong-ngomong aja atau ngomel-ngomel aja, bukan komunikasi. Jadi komunikasinya ngomel, nah itu bukan hal yang baik. Oke. Kemudian sekarang yang berikut supaya tetap mesra adalah menjaga intimasi. Iya. Jadi ya menjaga kemesraan, ya. Jadi ini menunjukkan kasih sayang itu harus digendong dan sebagainya. Itu harus bukan hanya di masa pacaran, ya. Oke. Nah, menjaga intimasi menurut Profesor Marlina ada beberapa hal. Ya, intimasi menjadi pelekat hubungan pasangan suami istri dengan bentuk berupa intimasi emosional, intimasi seksual, ya, intimasi sosial, ya. Jadi kita gemar untuk bersosialisasi, bercerita bersama-sama, buat kegiatan bersama-sama, ya. Intimasi intelektual, bagaimana bertumbuh bersama-sama, ya. Bikin buku sama-sama. Kami sudah bikin buku yang ke 12. Terus supaya ya, jadi kita selalu kerjasama, ya. Oke, jadi intelektual dan bertumbuh bisa belajar bersama-sama, ya. Misalnya tiap hari ada seminar-seminar tentang masa pensiun, ayolah kita pergi sama-sama, ya, dan sebagainya. Kemudian intimasi rekreasi, ya. Kami rekreasi sering kita gunakan apa yang disebut Mexican Train, ya, bikin games, ya. Itu senang sekali. Dan seperti ini kan kami ada Bible Study Indonesia. Jadi bukan semua orang Advent, tapi pokoknya orang Kristen bersama-sama. Ini akan ada Bible Study Indonesia. Jadi kakak saya dari Southern Pines, 1 jam 25 menit dari rumah kami. Nah, itu akan datang ke rumah kita, sama-sama kita pergi malam-malam, kita main Mexican Train, rekreasi supaya sama-sama ketawa. Jadi ketawa menyenangkan sekali. Iya, keluarkan. Jadi intimasi spiritual, ya, dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, ya, apakah itu baca Alkitab bersama-sama, buka Sabat bersama-sama, kemudian belajar
berbagai macam kegiatan bersama-sama. Oke, dalam sesuatu yang berhubungan dengan kerohanian, ya, bukan hanya ke gereja sama-sama, ya, tetapi juga untuk biasa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kemudian intimasi estetika, jadi kecantikan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka bisa berujung pada emotional divorce. Memang masih sama-sama satu rumah, kelihatannya bagus pergi ke gereja sama-sama, tapi emotionally mereka itu sudah sama sekali nggak ada hubungan, nggak ada gairah hidupnya. Jadi Oke, sangat sedih. jadi penting sekali. Baik, kemudian jadi untuk menjaga intimasi, ya, intimasi yang tidak dirawat menimbulkan erosi cinta dan pasuntri akan terus direbus pada love-hate relationship. Ya. Nah, itu yang banyak sekali disebutkan oleh seorang pelopor yang sangat penting namanya Ellen G. White. Ya, dikatakan ya. Kasih itu harus dinyatakan, ya, dengan apa? Dengan jamahan tangan, ya, dengan pandangan mata, kemudian dengan kata-kata, kemudian dengan perbuatan. Jadi itulah cara untuk merawat akan hubungan dan kemesraan itu, ya, dinyatakan. Kalau tidak akan terjadi satu erosi. Iya, itu seperti tanaman ya. Tanaman itu kalau nggak kita siram ya, tanaman itu kan layu. Nah, demikian juga dengan kita punya love relationship satu sama lain. Kita harus selalu saling menguatkan. Kalau tidak ada komentar apa-apa, layu ya. Malah jadi love hate relationship ya. Nah, bahkan dikatakan bahwa rumah tangga itu ya adalah seperti taman, ya. Satu pohon yang sangat peka sekali, dan itu adalah pohon cinta. Jadi cinta ini harus dipupuk dengan baik, disirami dengan baik. Kemudian kalau ada semak-semak duri dan sebagainya harus dibersihkan. Jadi segala macam kecemburuan, kepentingan diri sendiri, kesombongan harus dilalukan, ya. Dicabut. Kemudian ini kasih sayang itu harus bertumbuh dengan baik, ya. Terus untuk itu harus ada permintaan maaf secara verbal atau non-verbal. Ada yang orang kata, enggak, saya kepala keluarga, dia harus selalu minta maaf. I do nothing wrong. Jadi ini kepala keluarga seperti Kristus mencintai sidang itu. Demikian juga suami harus rela minta maaf kalau salah. Ya, baik secara suami dan istri, ya. Ya, suami dan istri. Siapa saja, jadi harus selalu rela untuk meminta maaf. Sebab memang kita hidup dalam satu dunia banyak masalah, ya. Tidak luput daripada kesalahan. Jadi harus siap untuk minta maaf, ya. Kemudian sejatinya cinta adalah hubungan saling menghargai dan saling mengisi meskipun terjadi perbedaan asuhan dan sosio budaya. Jadi banyak perbedaan. Ingat kita selalu sudah katakan baik dalam episode obsesi hati yang lalu bahwa sangat susah untuk mencari orang yang mempunyai persamaan sama sekali. Sedangkan identical twins, ya, jadi adalah kembar identik yang berasal dari satu ovum, mempunyai juga perbedaan. Apalagi suami istri yang berbeda, yang datang dari misalnya dari si borong-borong, atau satu lagi yang berasal dari ratahan, ya, kan berbeda dia punya asal usulnya. Tapi kita harus saling menghargai. Asuhan apapun, cinta itu harus dipupuk. Oke. Baik, kemudian menjaga intimasi, ya, faktor yang ketiga di sini, pernikahan usia senja, apa yang dapat diperbaiki bisa, ya, dan harus semua tergantung, ya, niat pasangan suami istri ini timbulkan kembali chemistry dengan berbagi kebahagiaan bersama melalui hobi, ya. Biarpun sudah tua. Sudah tua, misalnya, ya, baru beberapa tahun terakhir ini kami bisa mulai dengan Mexican Train, ya. Ataupun kita melakukan kegiatan bersama-sama dan sebagainya. Kemudian mencari kebersamaan itu tidak pernah terlambat demi keintiman, ya. Biar sudah tua tapi tetap bisa mencari keintiman. Apakah pergi konser sama-sama, pergi lihat pertandingan bersama-sama, itu bisa dilakukan biarpun sudah married, sudah menikah pada waktu tua. Oke, kemudian tambahan tips agar tetap mesra. Jangan lupa momen spesial.
ya. Birthday, Iya. Mother's Day, Seperti kemarin Mother's Day, Iya. Father's Day. Iya. Hari pernikahan, anniversary, hari raya anak-anak, ya itu semua mesti kita ingat momen yang special, jangan dilewatkan. Biasa saja lah, sudahlah, nggak apa-apa. Ya. Kemudian kencan romantik, ya, bagaimana saling berpeluk, ya, menunjukkan kemesraan dan sebagainya penting sekali. Kemudian liburan bersama, Iya. ya, itu sangat penting. Seperti kami mau liburan ke Indonesia, misalnya. Bulan depan mau pergi ke Ke distrik Cruz ke Alaska, iya, ya, bersama bersama dengan anak dan cucu, ya. Jadi itu membawa kepada satu keintiman, ya. Terus nikmati quality time bersama. Jadi bukan hanya untuk ngomel-ngomel kalau ketemu, tetapi ya, bercerita dan saling menghargai, yang saling belajar bersama-sama. Terus memberikan hadiah. Nah, hadiah itu bukan mesti yang mahal. Ya, saya teringatkan kemarin Mother's Day. Jadi cucu kami itu, waduh, hadiahnya dia bikin kartunya sendiri. Kartunya sendiri, terus di situ ada kupon-kupon. Dia bilang, Mama kalau mau minta untuk breakfast, ambil kupon ini. Saya pikir, wah, hebat sekali. Kalau mau minta untuk pergi kemana-mana, ambil kupon ini. Dalam hati saya, hebat juga dia punya inisiatif. Jadi nggak usah mahal-mahal, dia bikin sendiri kartunya. Kartu. Okay. Terus yang satu lagi juga, bisa. Dia bilang, aduh, Oma, ini sudah mau Mother's Day ini, saya belum beli apa-apa. Sudah, apakah saya mau bikin? Oke lah, kalau gitu kita sama-sama ke shopping center, ya, biar kamu bisa beli apa yang kamu mau, katanya. Tapi dia bilang, saya mau bikin sesuatu. Pergi dia ke komputer dan dia bikin komputernya itu. Wah, jadi tidak perlu mahal. Kadang-kadang kalau nggak ada bunga, ambil petik bunga dari kebun, taruh di dalam vas. Mother, ini I love you, dengan kasih ini. Jadi berikan hadiah selalu, ya. Jadi memberikan hadiah dengan walaupun sederhana. Ya. Minta maaf penting sekali, kita sudah singgung tadi, saling menghormati, kita juga sudah bahas. Coba untuk senyum lebih sering padanya. Daripada muka merengut terus. Pagi-pagi, ya, good morning. Tunjukkan good morning, ya, I love you. Oke, jadi senyum, ya. Dukung hal yang disenangi oleh pasanganmu, ya. Jadi pasanganmu untuk suka apa, ya. Ini istri saya lihat di toko, ya, ada lihat itu pisang gepok. Kita kan lama di sini di Amerika nggak ada pisang. Aduh. Ini di Asian food store. Kemudian saya tanya mau, ya. Dia mau. Saya sendiri tidak terlalu suka. Saya bilang, tetapi ya oleh sebab kamu suka, belilah. Jadi dukung yang disenangi oleh pasanganmu. Ya. Kemudian bersikap jujur kepadanya. Ya, katakan iya atau tidak ataupun tidak, ya. Jangan coba sembunyi-sembunyikan. Jangan artinya munafik, ya. Dari semua itu, isinya adalah tetap memiliki Yesus dalam keluarga. Ya. Sebab kalau memiliki Yesus, kita sudah bahas tempoh hari, lebih dekat kepada Yesus, lebih dekat satu sama lain. Ya. Jadi lebih dekat kepada Yesus, lebih tidak mementingkan diri, lebih menyayangi, lebih lemah lembut, lebih berbelas. Ya, siap untuk menolong satu sama lain. Jadi kuncinya adalah memiliki Yesus. Nah, sekarang sebagai kesimpulan, kemesraan dalam keluarga bisa saja berakhir. Jangan sampai jadi kita love-hate relationship. Karena haus, kepengen untuk recognize, ya. Kadang-kadang tapi dan sebagainya. Nggak ada sama Tetapi sekali. Tidak, sebab pikir kita so tua, katanya. Artinya kita sudah tua, jadi tidak usah mesra-mesraan. Ya. Masa krisis dapat menjadi sangat serius yang harus diselesaikan segera. Ya. Sama seperti kita bacakan tadi di ayat yang permulaan Yakub, ya. Memang tadinya sayang sekali, kepengen sekali sama Rahel, tapi Rahel nggak bisa dapat anak, dia sudah marah. Dia bilang katanya, kasihkan kepada saya anak. Sampai Yakub bilang, apakah saya Tuhan? Jadi terjadi pertengkaran. Jadi komunikasi terbuka dan intimasi harus tetap dipupuk, ya. Jadi jangan hanya waktu masa berbulan madu, bukan masa honeymoon saja, tetapi tetap selalu dipupuk, ya. Jangan menang-menang wae. Jangan diam-diam saja. Diam-diam saja, nyatakan. Terus berbagai hal yang akan memberikan kebahagiaan kepada pasangan harus tetap diperkembangkan. Kesukaan dari suami
bikin. Kesukaan dari istri dibikin. Jangan dibilang, sudahlah, kamu aja lah, urus kamu sendiri aja. Ya, enggak. Jadi itu akan betul-betul mati relationnya. Tidak akan mungkin mesra sampai hari tua. Oke, kehadiran Yesus dalam keluarga akan menumbuhkan kasih yang tidak mementingkan diri, membawa keluarga tetap mesra sampai lansia. Iya. Jadi pemirsa yang berbahagia, kami mengharapkan bahwa semuanya boleh mempunyai rumah tangga Yang bahagia sampai lansia dan sampai maut memisahkan kita. Baik, terima kasih banyak untuk materinya. Bagus sekali ya, indah sekali. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Pastinya. Soalnya kita sudah memasuki masa-masa yang lansia nih. Ya, contohnya seperti pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf kan, Iya. selalu mesra hingga saat ini. Pokoknya Luar kuncinya biasa. selalu komunikasi keluar terus itu kalau dalam rumah tangga, komunikasi keluar dan intimasi. Iya, betul. Penting. Dan juga mungkin satu pelajaran juga buat kita berdua dan juga suami istri yang ada di rumah. Kadang handphone itu bukan hanya di meja makan masih dipegang. Kita mau tidur pun di tempat tidur masih pegang handphone. Nah itu mungkin Betul. kita harus sudah mulai hilangkan itu ya. Jadi kalau kita di tempat tidur, handphone sudah tidak boleh dipegang lagi ya. Ini Betul. satu pelajaran yang bagus juga. Iya, terima kasih pendeta dan ibu. Baik, kami mengundang para pemirsa agar kiranya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan kami juga ada polling di IG. Kami mengundang para pemirsa juga untuk dapat berpartisipasi dalam mengisi polling di IG untuk obsesi hati saat ini. Baik, sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan segera masuk ke segmen berikutnya. Nah, untuk segmen berikutnya ini kita kedatangan bintang tamu ya. Iya, betul. Tamu yaitu keluarga Pendeta Togas Sehang dari jauh. Manado, dari jauh ini, Manado. Kita akan sapa juga mereka. Shalom Pendeta Togas dan Ibu. Shalom. Wih, Selamat jumpa. Ya. Serasi sekali ya pakaian serasi. Ini umur masih 40 toh ya, Pendeta dan Ibu ya? Oh iya. Sudah lansia. Iya, tapi awet Sudah muda pensiun kita, jadi saya umur 65, pendeta 68, jadi lansia. Puji Tuhan. Tapi terlihat ada muda sehat-sehat mukanya. terus, Iya. betul. Baik, kita langsung saja. Kita mau tanya-tanya nih kepada pendeta dan Ibu Pendeta juga nih pada malam hari ini. Pertanyaan pertama. Baik, pertanyaan pertama. Apa yang menjadi kunci keberhasilan dalam menjalani hubungan mesra? Ya. Silakan Pendeta Karena Togas memang terlihat dan Ibu. mesra sekali nih ya, Pak, Betul. Pendeta dan Ibu nih ya. Memang pertanyaan ini sangat bagus, sangat bagus. Ya, jadi untuk menjalin komunikasi
antara kami berdua ya memang harus dibina. Yang waktu kami kawin lalu memang belum ada alat-alat komunikasi seperti saat ini. Jadi kami harus berusaha mencari cara untuk komunikasi yang mesra itu bisa muncul di dalam hubungan rumah tangga kami. Jadi kami sampai tua ini sudah 44 tahun pernikahan ya, usia pernikahan. Dan yang pertama keberhasilan dalam keluarga kami adalah komunikasi. Dan yang saya dan kami berdua yang selalu kami bangun adalah open communication. Bagaimana caranya? Kami mengekspresi ide, pikiran satu sama lain dan secara openness. Jadi lega, dan itulah yang kami terapkan setiap hari. Dan waktu dulu komunikasi belum terlalu atau media belum terlalu lancar, tapi kami tetap gunakan contoh surat menyurat, telegram, waktu itu ada telepon yang harus ke wartel, tapi kami tidak pernah mengabaikan komunikasi ini untuk kami selalu boleh berhubungan, suami istri maupun keluarga. Dan yang terakhir ini sudah ada handphone. Untuk keluarga kami komunikasi ini setiap saat kami tetap terjalin. Contoh di handphone, untuk nama handphone pertama bagi saya ya apa Pi? iya. Jadi ketika kami membuka handphone, nomor pertama waktu buka huruf A kan, jadi A Papi, lalu A Femi atau Amami, lalu A Jesse Adera. Jadi mengapa itu yang pertama? Karena kami utamakan pertama tiap komunikasi nama ini langsung kami harus boleh. Ya gampang? Iya. Jadi rahasianya adalah komunikasi. Oke. Terima kasih, kita sudah mendengar tadi penjelasan dari Pendeta Togas dan Ibu bahwa open communication ya, itu sudah menerapkan pelajaran-pelajaran obsesi hati yang diajarkan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf ya. Karena kata komunikasi, Pendeta Togas dan Ibu, kami sering dengar ya di obsesi hati ini disebutkan oleh Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen ya. Sering sekali, dan memang kuncinya komunikasi, nggak ada yang lain ya. Dan ada ditambahkan tadi adalah keterbukaan ya. Keterbukaan dan kejujuran satu dengan yang lain itu penting dalam rumah tangga ya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi ya. Ya itu bagus juga nih. Jadi itulah ya kunci hubungan mesra ya, Pendeta Togas dan Ibu. Wah, ini kita harus belajar nih. Nah ya, yang berikut nih, bagaimana cara mengatasi konflik antar pasangan agar tetap mesra dan harmonis. Jadi bagaimana menghindari konflik? Ataupun kalau ada konflik, bagaimana biar tetap mesra gitu, jangan cemberut-cemberut itu. Nah, silakan Pendeta dan Ibu. Saya sangat berbangga di dalam kehidupan kami terapkan yang pertama adalah permohonan maaf. Itu paling penting antara berdua, siapa yang duluan, tetapi selalu kami bangun permintaan maaf ini setiap kali ada konflik. Dan ini bagaimana? Ya, saling menghargai dan saling mengisi. Dan dalam hal ini bagi kami di rumah tangga selama ini dalam praktek adalah jangan simpan marah sampai matahari masuk. Jadi dalam satu hari itu ketika kami ada konflik, kami tidak pernah dalam begitu lama untuk terpendam. Ya. Jadi selalu langsung berbaikan, dan inilah yang kami terapkan sehingga kami tetap mesra. Iya. Waduh, luar biasa ya. Jadi Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf sampai tersenyum ya. Memang itulah kuncinya ya. Tapi memang inilah, kami ini yang masih muda ini kadang tidak boleh marah sampai matahari terbenam, ini memang butuh-butuh nggak mudah ya. pergumulan ya. Tetapi kita belajar dari yang senior-senior ini nih. Sepertinya Pendeta Kuntaraf dan Ibu mau kasih sedikit komentar mengenai komentar dari Pendeta Togas dan Ibu. Silakan Pendeta Kuntaraf dan Ibu. Ya, kita ikut bersama-sama berbahagia bersama dengan Pendeta dan Ibu Togas. Iya. Dan kita mengharapkan lebih banyak keluarga yang akan demikian. Tetap mempunyai kasih, artinya kemesraan sampai lansia,
tetap berkomunikasi dengan baik, siap untuk meminta maaf, dan kuncinya adalah memang lebih dekat kepada Yesus. Selama kita lebih dekat kepada Yesus, maka faktor-faktor negatif dapat dihilangkan, faktor-faktor positif akan dipertumbuhkan. Iya. Senang sekali lihat ini Pendeta Togas dan Ibu begitu baku sayang, ya. Mesti begitu memang semua. Baku sayang mesra sampai lansia. Amin. Walaupun rupanya masih 10 tahun lebih muda dari kami nih. Tapi senang lihatnya. Baik, kita pun yang masih Bahwa muda nih. Kami terkenal keluarga pelawak. Jadi suka-suka senang-senang dan lucu-lucu. Jadi itulah barangkali yang membuat kami kadang konflik. Ya, bagus, harus sering baku seko. Bagus Edo, tetap senang, tetap. Loh, jadi boleh banyak ketawa. Iya. Tuh. Iya, dan memang sudah terlihat ya, bukti nyatanya bahwa Pendeta Togas dan Ibu keluarga pelawak adalah anaknya pun sudah pelawak ya. Deto pun seperti Deto itu. pun belum bicara baru muncul mukanya udah ketawa kita ngeliat si Deto ya. Jadi itu kuncinya katanya ya, menghindari konflik ya. Betul. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya ya, Pendeta dan Ibu. Apa yang membuat satu sama lain merasa nyaman saat bersama dengan pasangan? Wah ini. Silakan Pendeta Togas dan Ibu. Ya, kami berdua sedang mempraktikkan cara untuk Menimbulkan menimbulkan chemistry dengan berbagai kebahagiaan. bersama. Iya. Jadi setelah saya dengar tadi kata chemistry, ya kami memang praktekkan itu, dan melalui hobi kami semakin tua, kami punya hobi semakin lebih mengerucut atau seakan-akan sudah bersatu ini hobi dari perbedaan-perbedaan puluhan tahun, tetapi ketika sudah lansia kami sudah menyatukan hobi. Contoh yang akhir ini yang kami lakukan adalah kami selalu santai dan berkebun karena sudah pensiun, dan terus terang di dalam hobi kami saat ini kami ke kebun terbanyak Bersama-sama. bersama-sama, dan ada tanam jambu, dan jambu itu sekarang ini sudah berproduksi dan hati kami sangat senang karena ada hasil dan membuat berkat bagi orang banyak. Hobi. Hobi-hobi yang baru yang timbul setelah pensiun. Iya. Dan kami ini selalu menerapkan quality time berdua, quality time, dan saling mendukung hal yang kami berdua senang. Karena anak-anak sudah jauh tinggal berdua, jadi ya saya bilang dunia ini adalah milik kita berdua. Luar biasa. Oke. Iya ya. Itu ada istilahnya itu, dunia milik berdua, yang lain numpang semua. Luar biasa, seperti pengantin baru ini Pendeta dan Ibu Pendeta jadinya. Tapi memang betul ya, supaya menciptakan rasa aman itu adalah quality time. Itu Betul. memang penting ya, quality Betul. time ya. Karena banyak sekali sekarang, zaman sekarang yang saya perhatikan, kita perhatikan, quality time antara suami istri itu semakin kurang. Betul. Ya. Karena kesibukan masing-masing ya. Malah kalau menurut saya, Pendeta Kutaraf, saya beralih dulu ke Pendeta Kutaraf dan Tante Ibu Kathleen, quality time ini sebenarnya dipupuk jangan setelah pensiun harusnya. Dari sekarang, Betul. masih kita muda begini, ya sudah ada quality time. Jangan tunggu pensiun Jo, baru nanti quality time. Jangan. Betul gitu ya Pendeta Kutaraf dan Ibu ya? Iya, sama seperti keluarga Sumampau ini, quality time-nya nyanyi-nyanyi, bagus sekali, keluarga nyanyi sama anak-anak, aduh senang sekali dengarnya, selalu diposting itu, hebat sekali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jadi pemirsa yang ada di rumah juga mudah-mudahan kita bisa belajar pada malam hari ini bahwa quality time tidak dimulai setelah pensiun. Ya. Itu bukan. Harus dari sekarang Mulai kita harus dari apa? saat ini. Supaya menciptakan rasa nyaman ya antar sesama pasangan. Betul. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pendeta Togas dan Ibu. Bagaimana cara mempererat ikatan emosional antar pasangan nih? Nah, gimana untuk mempererat ikatan emosional? Silakan Pendeta Togas dan Ibu. Nah, artinya begini, sebetulnya saya
ini adalah pasien cuci darah. Hemodialisis. Sudah 6 tahun. ya 6 tahun. Tinggal darah. ya, cuci darah. Tapi walaupun saya selalu cuci darah yang rutin, saya tetap menjaga ini kebahagiaan. Memang seringkali ada emosi-emosi yang muncul. Sepertinya terus terang emosi ini ada pengaruh oleh karena salah satu organ sudah tidak berfungsi baik. Iya. Tapi untuk emosi bagaimana? Dikontrol. Tetap Harus berusaha sabar dikontrol. dan menyesuaikan untuk emosi. Jadi kami sedang menerapkan bagaimana untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada tentang menjaga intimasi teristimewa untuk emosi ini. Ada satu kalimat yang selalu saya sampaikan kepada istri. Pada saat-saat tertentu, saya katakan, Mi, begitu cantik mami ini, no. Sudah tua tapi cantik. Aduh, dia senang, dia tertawa. Jadi itu saya rasa untuk Sejujurnya, Ya, karena jujur. ini jujur pendeta. Hmm. Sampai terakhir ini selalu dia bilang, Mam, kamu cantik sekali. Aduh, saya langsung rasa keintiman itu, apalagi emosional saya menggebu-gebu. ada tambah lagi begini, ditambah lagi ini. So lebih tua tapi lebih cantik. Sejujurnya itulah yang kami terapkan, keintimasi ini. Aduh, luar biasa. Dan jangan lupa kami keluarga selalu memandang Yesus. Yesus yang mempererat hubungan ini sejak dahulu, sekarang, dan selamanya. Praise God. Amin. Amin. Baik, luar biasa ya. Ya memang begitu. Tadi sebenarnya memang dibahas juga oleh Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen bahwa pujian kepada pasangan itu penting. Iya. Ya. Jangan karena sudah semakin tua, so tua ngana ini, so mulai peot-peot ngana. Waduh, kasihan nanti pasangannya kalau begitu. Bagus dipuji, makin cantik ngana tuh, ada sudah tua ini. Mar harus jujur toh, pendeta harus jujur kan, bukan diada-adain. Dia memang jujur ya. Iya, Memang jujur, memang makin. jujur. Jadi Ibu Pendeta Togas bilang, Artinya memang hampir setiap hari ada kalimat saya katakan, aduh ini cantik no. Dia paling tidaklah 2 hari 1 kali pun saya juga sudah rasa puas karena dia harus tertawa. Aduh terima kasih. Saya katakan terima kasih and I love you so much. Luar biasa. Waduh, ini benar-benar mesra sampai lansia ini ya. tapi keluarga pendeta Ibu Togas nggak lupa bilang Pak. Sen. Ibu Togas nggak lupa bilang ke Pendeta Togas, makin gagang ngana. Puji juga kan, Puji juga pendeta? toh. Iya toh, oke. Oh, saya harus katakan you are handsome boy. Luar biasa. Amin, amin, amin. Baik, baik. Baik, itulah segmen kita pada saat ini ya, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Togas dan ya Ibu Togas juga atas Iya. waktu yang telah diberikan kepada kita, boleh berpartisipasi ya. Iya, Ada betul. acara obsesi hati malam ini mungkin. Dan bisa sharing juga pengalaman-pengalamannya luar biasa. Mungkin Pendeta Kuntara dan ya, Ibu Kathleen ada yang mau disampaikan sebelum kita berpisah dengan Pendeta Togas dan Ibu, silakan. Ya, keep up the good work. The good relationship. Good relationship. Jadi tetap ya kasih sayang ya untuk menyampaikan artinya you are so beautiful ya, you are so handsome, itu bagus memupuk kasih sayang satu sama lain ya. Jadi dengan demikian tetap berbahagia selalu. Ya, itu Baik. tanam buah love itu harus selalu disiram dengan air, siram dengan perkataan. Jadi Ya, senang sekali. kemudian baik ya. Ya, sampai jumpa. Kalau tidak jumpa di Manado, kita jumpa di surga. Iya. Amin. Kami tunggu. Kami tunggu di Manado.
Oke. Terima kasih atas partisipasinya Ibu Pendeta Togas dan Ibu. Senang sekali. Lihatnya gembira. Iya, Orang yang betul. lihat saya so sedap. Iya. Terima kasih. Betul. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali ke Pendeta Togas dan Ibu yang sudah berpartisipasi di dalam acara Obsesi Hati kita pada malam hari ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati. Amin. Baik pemirsa, Amin. untuk segmen selanjutnya kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi di Obsesi Hati pada malam hari ini, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, dan ada pertanyaan yang masuk ini Pendeta Kuntara dan Ibu. Kami memang sudah lansia, tetapi istri saya tukang ngambek. Bagaimana mengatasi istri yang tukang ngambek nih? Nah, silakan Pendeta dan Ibu. Sudah lansia masih suka ngambek ya? Wah, gimana ini? Kita gunakan aja prinsip Alkitab yang mengatakan bahwa sahut yang lembut memadamkan Kemarahan. Ya, jadi dengan demikian bahwa kalau misalnya istri ngambek ya hadapi dengan senyum ya, atau tanya lagi ada apa sayang ya. Ya, jadi tidak usah ngambek dibahas dengan Ngambek lagi, wah, lebih bahaya. Lebih nggak ngomong. Jadi jawablah dengan penuh kemesraan, kemudian ya akhirnya yang ngambek juga bisa makin lama makin menurun ya. Jangan suara yang keras disambut dengan yang keras, wah itu bahaya ya. Jadi tetapi suara yang keras kemudian hadapi dengan kelembutan, maka salah satu akan Lembek. 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 Iya. Keras sama keras nggak pernah. It Iya. never works. Atau ya dengar dulu, kemudian ya bicara dengan baik-baik, jadi kembali katakan dengan komunikasi. Jadi kita dapat mengerti bahwa ada satu saat di mana seorang istri itu ngambek oleh sebab mungkin gangguan juga kesalahan hormonal kita, atau apa. juga mungkin juga oleh kesalahan kita. Misalnya ini kok kotor sekali dan sebagainya. Ya maafkan. Jadi jawabnya lembut, ya maafkan ya saya lagi sibuk dengan ini ya. Tapi nanti saya akan bersihkan ya. Jadi hadapilah dengan lemah lembut ya, tidak usah segan untuk minta maaf ya, tetaplah kasih sayang ya, tunjukkan kasih sayang walaupun ngambek. Mudah-mudahan akan menolong ini. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Hanya saya jadi terpikir ya, Pendeta dan Ibu, ada satu paradigma ya kita sebutnya bahwa bukan hanya untuk wanita, pria juga. Kalau mereka sudah berumur, memang lebih sensitif ya perasaannya. Itu benar atau salah paradigma itu? Bahwa orang yang sudah berumur tuh lebih sensitif. Gimana itu Pendeta dan Ibu?
Ya, kemungkinan bisa saja ada oleh sebab ada kekurangan-kekurangan di dalam tubuh mereka, ya. Jadi lebih mau kompensasi. Jadi ada sifat kompensasinya oleh sebab tenaga makin melemah, tetapi dia mau menunjukkan kekuasaan, misalnya, ya. Jadi caranya, ya, tubuhnya lemah tetapi jadi punya suaranya yang keras. Menunjukkan kuasa. Menunjukkan kuasa dengan dengan suara yang keras, ya. Itu salah satu faktor. Tetapi kemudian faktor yang kedua mungkin juga oleh sebab sudah terlalu familiar, ya. Jadi sudah begitu erat sekali sehingga tidak segan untuk menunjukkan adanya satu kekuatan dan sebagainya. Namun, ya, yang harus dipikirkan ialah, ya, apakah kata-kata yang kita katakan itu, ya, akan menyebabkan kemarahan ataupun perasaan tidak enak dari orang yang kita kasihi. Ya. Jadi kalau misalnya ini kan orang yang kita sudah kasihi sudah 50 tahun menikah misalnya, ya. Ya, ataupun yang dulu juga, ya, Dikejar-kejar. dikejar-kejar, ya. Apakah saya punya kata-kata akan coba mengecewakan dia, ya. Jadi itu perlu untuk dipertimbangkan sehingga dengan demikian maka satu tindakan yang tidak layak itu akan dapat dikekang, ya, Dengan pertolongan dengan Tuhan. pertolongan Tuhan. Ingat, harus ada Yesus di dalam keluarga. Kalau enggak, kesombongan itu ada, selalu muncul. Tapi kalau kita lihat bagaimana Yesus itu begitu rendah hati, begitu mau bersifat ampuni, sampai sudah dipalang, ya, sudah menderita dengan begitu hebat. Tapi masih bisa katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi, jangan sampai kita tidak mau mengampuni pasangan kita yang sudah ngambek-ngambek. Oke, terima kasih jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi bagaimanapun tetap harus disambut dengan kasih sayang, ya, Dan ditanggapin. kuncinya memang Yesus harus ada dalam rumah tangga Iya. kita. Itu kuncinya memang yang utama, ya. Nah, kita ada polling nih, silakan. Saat ini kita akan membacakan hasil polling, ya, yang sudah disampaikan dari tadi. Nah, soalnya adalah bicara soal quality time. Hal mesra apa yang paling sering Anda lakukan bagi pasangan Anda? Yang pertama itu adalah rayakan hari spesial, 11%. Liburan atau quality time bareng, 56%. Oh. Memberikan hadiah 0%. Wah, nggak ada yang kasih hadiah ini. Kemudian memberikan pujian, affirmation 33%. Jadi bisa dibilang yang paling tinggi adalah liburan, ya. Ini quality time, Baru pemberian pujian, merayakan hari spesial. Tapi belum ada yang kasih hadiah ini. Padahal dalam pelajaran itu disebutkan juga memberikan hadiah, walaupun hadiah yang simple itu sangat memberikan apresiasi, ya, bagi pasangan kita. Kami persilakan kepada pendeta dan ibu untuk memberikan tanggapannya untuk hal ini. Baik, ya. Kita lihat bahwa liburan itu penting, ya. Waktu bersama. Dan terasa waktu bersama-sama, jadi kelihatan orang bisa lupa daripada tugas-tugas sehari-hari, ya, lupa kepada pekerjaan, lupa kepada hal-hal yang harus dibuat secara rutin sebab sekarang sedang berlibur. Apalagi kalau berliburnya itu misalnya dengan cruise, ya. Jadi itu kita tidak menyiapkan makanan, ya, tinggal Tempat tidur tempat tidur pun dibereskan. juga ada orang yang bereskan. Jadi itu suasananya sangat indah sekali. Makanya banyak sekali orang yang ikut cruise itu adalah lansia. Oleh sebab mungkin keluarganya artinya keuangannya lebih mapan, saat yang sama mereka sudah lebih santai di dalam kehidupan. Nggak ada anak, tidak ada nggak anak ada dan siapa, sebagainya. hidup sendirian. Ya. Ada perusahaan cruise yang tidak ada anak-anak, itunya Viking. Ya. No children under 18. children under 18. Ya. Jadi Liburan bersama-sama. jadi masa berlibur itu adalah satu hal yang bagus sekali. Jadi adanya suatu quality time pada waktu itu, ya, artinya menunjukkan satu hal yang positif. Kemudian memberikan pujian, ya, That's itu good. hal yang baik, ya. Hanya mungkin saja yang disurvei itu
tidak biasa memberikan hadiah atau kebetulan sedang tanggal tua atau keadaan keuangan tidak memungkinkan sampai tidak memberikan hadiah. Saya rasa itu adalah faktor yang sangat penting juga yang harus diperkembang ya untuk memberikan apa yang disukai. Tapi hadiah ingat sebagaimana kita katakan tadi di dalam presentasi tidak perlu harus dibeli dari toko. Lihatlah cucu kami, Mother's Day dia bikin kartu sendiri dia bikin. Dia tulis pakai bonus-bonus itu kupon. Jadi bisa saja dengan apakah kita bikin kita punya project, bisa saja kita kasih. Ya, jadi nggak usah beli mahal-mahal. Jadi hadiah itu, apakah dari kebun kita bikin satu vas bunga susun. Nah ini kasih dari kebun bunga dari tanaman kita di kebun dekat rumah. So it's something simple. Oke. Baik, Pendeta dan Ibu, untuk tanggapannya atas hasil polling yang telah terjadi ya. Baik, Pendeta dan Ibu, kita sudah berada di akhir acara kita. Silakan Pendeta Kuntaraf untuk memberikan closing statement-nya. Ya, kita mengharapkan semua kita akan mesra sampai lansia. Ya. Tetapi sering krisis yang dihadapi menyebabkan bahwa kemesraan itu bisa makin lama makin terkikis. Ya. Kita sebutkan adanya satu erosi. Ya. Itulah sebabnya perlunya keterbukaan, maafkan. Perlunya intimasi, perlunya komunikasi, dan kemesraan itu harus dapat dipupuk, dan kembali kuncinya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Selama kita dekat dengan Tuhan, selalu ada kerinduan untuk membahagiakan pasangan kita, selalu berusaha untuk menyenangkan dengan tidak membentingkan diri, dan itulah yang menyebabkan kita boleh mesra sampai di lansia. Amin. Kami undang Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami yang sudah lansia ini untuk mempersembahkan ini. Bagaimana caranya kita dapat bermesraan sampai di hari tua. Biarlah kami selalu mau mengundang Yesus dalam kehidupan kami. Kami akan meniru bagaimana Kristus begitu menyayangi sidangnya. Mau meminta maaf sehingga kami dapat hidupkan prinsip-prinsip kehidupan daripada Kristus dalam rumah tangga kami. Sehingga kami dapat tetap mesra sampai lansia, ya, sampai di hari tua. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Sampai ketemu Senin depan. Terima kasih, Tuhan berkati. Sehat selalu. Baik, demikianlah akhir dari episode kita pada kali ini. Terima kasih kepada pemirsa yang selalu setia menyaksikan program Obsesi Hati. Terima kasih kepada keluarga Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang selalu membawakan pembahasan-pembahasan yang luar biasa. Kepada teman-teman kru Hope Channel Indonesia, terima kasih oleh karena telah memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.